Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan kasih dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kasih dan perkenanan-Mu. Karena itu kami membutuhkan Tuhan dan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini bersama kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengaruniakan kami hikmat pengertian, sehingga kami sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mampu dapat memberlakukan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 44 ayat 1-34 dengan tema ujian hidup Tuhan izinkan untuk mengubah hidup kita. Di dalam Kejadian pasal 44 ini adalah bagian dari kisah hidup Yusuf yang menguji saudara-saudaranya, melihat apakah mereka telah berubah dari masa lalu mereka yang penuh dengan iri hati dan kebencian, dan bagaimana Yusuf menguji saudara-saudara mereka dengan cara yang bijaksana untuk melihat kesetiaan dan tanggung jawab kasih mereka terhadap saudara mereka yang paling kecil, yaitu Benyamin. Di dalam ayat 1-2, bagaimana Yusuf memerintahkan kepala rumahnya untuk mengisi karung saudara-saudaranya dengan gandum dan menaruh uang mereka kembali di mulut karung. Selain itu Yusuf memerintahkan agar piala peraknya diletakkan di karung Benyamin. Inilah cara Yusuf untuk melihat apakah saudara-saudaranya masih memiliki hati yang egois, dan apakah mereka akan tinggalkan Benyamin saat dia mengalami kesulitan, ataukah mereka tetap setia menjaga dan menolong Benyamin. Di dalam ayat 3-4, setelah saudara-saudara Yusuf ini berangkat, maka kepala rumah Yusuf ini diperintahkan untuk mengejar mereka dan menuduh mereka telah mencuri piala Yusuf yang katanya digunakan untuk meramal. Ayat 6-9, saudara-saudara Yusuf terkejut dengan tuduhan seperti itu karena mereka yakin dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak mungkin mencuri. Bahkan mereka bersedia menerima hukuman mati dan siap menjadi budak Yusuf jika ditemukan piala itu ada di karung mereka. Di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-13, setelah piala itu ditemukan di karung Benyamin, mereka semua merobek pakaian sebagai tanda kesedihan yang mendalam. Di dalam ayat 14 sampai 17, saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah Yusuf dan bersujud di hadapan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini?" Yehuda mewakili adik-adiknya menjawab bahwa tidak ada yang bisa kami jawab dan tidak ada yang bisa membenarkan diri kami. Kami semua siap menjadi budak tuanku. Tetapi Yusuf menjawab, "Jauhkan daripadaku berbuat demikian. Kepada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budak, dan yang lain akan kembali dengan selamat kepada ayahmu." Saudaraku, pada ayat yang ke-18, bagaimana Yehuda dengan penuh hormat dan rendah hati meminta izin untuk berbicara kepada Yusuf. Ia menyadari bahwa Yusuf memiliki otoritas yang besar, sama seperti dengan Firaun. Ini menunjukkan sikap rendah hati Yehuda yang berbeda darinya yang dahulu ketika ia dan saudara-saudaranya bersikap kasar terhadap Yusuf. Di dalam ayat 10-20, Yehuda menjelaskan bahwa Benyamin adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayah mereka Yakub. Ia menyebut bahwa saudaranya Benyamin sudah mati tanpa mengetahui bahwa Yusuf adalah orang yang dibicarakannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih menyesali perbuatan mereka terhadap saudara mereka Yusuf, karena mereka tidak berani menceritakan kejadian ini sebenarnya kepada Yusuf. Ayat yang ke-21-23, Yusuf sebelumnya meminta mereka membawa Benyamin ke Mesir sebagai syarat agar mereka bisa membeli makanan mereka lagi.
Yehuda mengingatkan bahwa ayah mereka Yakub sangat bergantung pada Benyamin dan tidak akan mau kehilangan Benyamin. Di dalam ayat 24-26, Yehuda menjelaskan awalnya Yakub menolak mengizinkan Benyamin pergi bersama-sama mereka, tetapi karena kelaparan mereka tidak punya pilihan lain. Ayat yang ke-27-29, karena Yakub masih berduka atas kehilangan Yusuf dan tidak ingin mengalami kesedihan yang sama terhadap kepada anaknya Benyamin. Jika Benyamin tidak ada, maka Yakub tidak akan mampu hidup menghadapi penderitaan ini. Di dalam ayat 30-31, Yehuda sangat peduli terhadap ayahnya dan dia tahu bahwa kehilangan Benyamin akan menghancurkan hati ayahnya Yakub. Hal ini menunjukkan perbedaan besar dari sikap Yehuda dahulu yang tidak peduli saat mereka menjual Yusuf, dan sekarang ia sebagai seorang kakak yang sungguh sangat amat peduli. Di dalam ayat 32-34, maka Yehuda menawarkan dirinya menggantikan adiknya Benyamin dan biarkan Benyamin pulang bersama saudara-saudara yang lain. Tanda pertobatan sejati di dalam diri Yehuda, saudaraku. Di dalam Kejadian pasal 46, saudara, hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan ujian untuk melihat apakah kita benar-benar berubah. Saudara Yusuf yang dahulu kejam kini menunjukkan kasih pengorbanan yang sejati. Karena itu kita juga dipanggil untuk bertumbuh di dalam iman, bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan secara nyata. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah boleh mengizinkan kami merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk melihat bahwa ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara-saudara Yusuf yang akhirnya mengubahkan hidup mereka menjadi baik. Biarlah kami semua mau taat pada tuntunan Tuhan dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.